Alhamdulillah al-ulama al-amilin segenap ustaz wa ustazah para sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, jajaran kudu Mursalimah al-Murtado mulai saking kedua sampai anggota yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Wa nakhussu khususan kepada guru kita yang mulia Romo Kiai Haji Shalihin wa ahli baitihi ajma'in yang senantiasa kita harapkan barokah doa dan ilmunya. Tidak terlupakan kepada santriwan santriwati dan segenap alumni dan para tamu undangan hadirin wal hadirat jami'an yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai detik ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini dalam acara ngaji bareng Himmah Al-Murtado. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal yang makbulan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, rahmat dan salam bahagia Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berhasil merevolusi dunia mulai dari zaman jahiliyah menuju akidah Islamnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja hadis ini saya akan disampaikan oleh Ustaz Zainur Rozikin As-Sobah, pengasuh pondok pesantren Kubu Budak Santri Sumber Duren atas gunung. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ajlis salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampaikan salam hormat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Abul Qasim Jaddal Hasani wal Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyana rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ilahi ya rabbi anta maulana. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, ikraman wa ta'ziman wa mahabbah kepada segenap para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, kepada semua tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Shalihin beserta ibunya, dan juga yang sama-sama kita muliakan putra mahkota beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Gus Mubarak Al-Murtado. Kita doakan beliau semuanya panjang umur, sehat wal afiat, diberikan rezeki yang halal, thayyiban katsiran, mubarakan wasi'an,
من غير تعب ولا مشقة ولا ضير وبنية جلب كل خير ودفع كل محنة وبؤس وفتنة وقوة الإيمان واليقين والرضا والتسليم وحفظ القرآن العظيم والعمل بما علمنا والإخلاص فيه وقبول ووصول البركات الشاملات الكاملة ومحبة الصالحين والأيتام والفقراء والمساكين ونية راحة عند الموت والعفو عند الحساب والوفاة على حسن الخاتمة آمين يا رب العالمين. Tidak lupa yang saya muliakan kepada Sahibul Bait yang telah menjadi wasilah perantara berkumpulnya kita di sore yang sangat agung dan mulia. Al-Mukarram Ustaz Mahmudi, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, rezekinya halal, barokah dan berlimpah, bisa untuk sanggup ziarah Makkah dan Madinah, sisanya buat beli rumah dan juga beli sawah. Amin ya rabbal. Tidak lupa yang saya muliakan kepada segenap para pengurus himah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada keluarga besar daripada Al-Mukarram Al-Maghfulah Ki Haji Sahih. Mudah-mudahan kita semua dalam perkumpulan yang agung dan mulia menjadikan sababiah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita, dan mudah-mudahan menjadikan sababiah Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita. Amin ya rabbal. Para jamaah hadirin, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu 15 menit yang singkat ini tidak banyak yang akan saya sampaikan insyaallah. Namun mari awalan kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menjalankan kita dari tempat ke tempat ini, dari rumah ke tempat ini dengan berbagai macam cobaan ujian yang ada di jalan. Insyaallah mudah-mudahan menjadikan manfaat dan barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf tanah ya. Saya kalau ngaji tidak bisa pelan. Tak pernah bersedih. Mohon maaf, saya tidak bisa pelan. Betul-betul bandar. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada henti-hentinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan waktu yang sangat luar biasa. Dan yang perlu kita syukuri adalah di mana kita saat ini di Yaumil Jum'ah Sayyidul Ayyam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan melihat sosok wajah yang mulia di antara guru kita, beliau Kiai Salihin. Alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu beliau oleh Allah diuji dengan rasa sakit. Dengan izin Allah, Allah sembuhkan dan Allah sehatkan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mendidik kita di jalan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak panjang lebar, di sini saya akan menyampaikan beberapa hadis yang insya Allah hadis itu tertuang di dalam kitab Wasiatul Mustafa, di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Saat pada itu Nabi Muhammad SAW melihat tulisan di atas pintu surga, dan mana isi daripada tulisan tersebut? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqil wa namamin. Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita sebagai umat Nabi Muhammad tidaklah merugi. Janganlah kita termasuk yang tiga tersebut. Apa yang pertama kata Nabi? Anti muharramatun ala kulli bakhilin. Surga itu diharamkan terhadap orang-orang yang bakhil. Adapun bakhil itu adalah sifat iblis laknatullah alaihi. Terkadang kita sebagai santri pun sudah mengerti bab masalah dermawan, bab masalah sedekah, tapi di antara kita sesering mungkin untuk senantiasa berupaya dan berusaha untuk menghilangkan rasa tersebut. Padahal bakhil itu adalah sikap yang betul-betul dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah lebih menyukai orang yang bodoh tapi dermawan daripada orang yang alim tapi bakhil. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai orang-orang yang dermawan sekalipun itu bodoh. Maka dari itu jadikanlah wahai saudaraku renungan bagaimana supaya kita menjadi orang yang dermawan. Sehubungan dengan itu, bagaimana caranya kita menjadi orang yang suka memberi, bukan suka diberi. Kita harus menjadi orang yang qanaah, bukan yang selalu tamak dengan pemberian orang lain. Fadilah keutamaan daripada sedekah, fadilah keutamaan daripada orang yang dermawan, itu adalah sangat luar biasa.
Bahkan di antaranya apabila ada seseorang di antara kalian yang istrinya dan suaminya senantiasa setiap saat suka memberikan sesuatu kepada orang lain, lebih-lebih kepada orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dia bukan orang alim, kalaupun dia bukan orang hebat, kalaupun dia bukan orang yang kaya, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peluang yang sangat besar buat anaknya untuk menjadi orang yang alim, untuk menjadi orang yang saleh, untuk menjadi orang yang dermawan. Sebab apa? Orang tua kita dermawan, ahli memberi. Makanya seketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Kemudian surga bertanya, "Ya Rabbi, lima khalaqtani?" Ya Rabb, untuk apa Engkau ciptakan aku? Kata surga. Allah menjawab, "Li kulli syaqiyyin wa taqiyyin." Allah berikan surga itu terhadap orang-orang yang dermawan. Allah berikan surga itu terhadap orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadikan semua keluarga kita, anak cucu istri kita menjadi orang yang dermawan. Amin Allahumma. Sebaliknya demikian, seketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, neraka bertanya, "Ya Rabbi, lima khalaqtani?" Untuk apa Kau ciptakan aku, wahai Rabbi? Maka neraka menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Likulli bakhilin wa mutakabbir." Neraka diciptakan untuk orang-orang yang bakhil, neraka diciptakan untuk orang-orang yang sombong. Oleh karena itu orang yang bakhil haram, kata Nabi, masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, selain daripada orang yang bakhil yang diharamkan untuk masuk surga, wa'aqil, mereka yang durhaka terhadap orang tua. Adapun sebagian mufassir mengatakan durhaka terhadap orang tua di dunia ini yang harus kita mengerti adalah ada tiga. Yang pertama orang tua, bapak dan ibu yang melahirkan kita. Yang kedua adalah guru-guru kita yang mengajarkan, mengenalkan kita, memberi makanan roh kita untuk kenal kepada Allah, untuk kenal kepada Sayyidina Muhammad SAW. Yang ketiga adalah mertua. Tiga orang tua tersebut, hati-hati, siapapun kita, sekalipun kita orang yang alim nomor satu sedunia, sekalipun kita orang kaya sedunia, sekalipun kita menjadi orang yang berpangkat sedunia, tetapi kalau menyakiti tiga orang tersebut, demi Allah, suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri pernah menangis ketika ditinggal oleh seorang ibunya. Kemudian para santri mengatakan, "Wahai Syekh, bukankah antum orang yang alim? Bukankah antum seorang wali? Bukankah antum seorang yang derajatnya tinggi di hadapan Allah? Dan kenapa engkau melihat ibunya panjenengan wafat, engkau menangis begitu sesungguhnya?" Maka dijawab oleh Syekh Hasan Al-Basri, "Wahai santriku, perlu engkau ketahui, bukan aku menangisi ibuku yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu sudah qadarullah, tapi yang aku tangisi pintu surga yang paling lebar, pintu surga yang paling luas yang ada di surga ditutup saat ini. Karena apa? Orang tuaku, yaitu ibuku yang telah membesarkan aku, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu bagaimana terkadang kita sebagai santri sudah paham ilmu ini, sudah paham ilmu itu, sudah paham dengan berbagai macam kitab, tapi terkadang kita masih membentak dan menyakiti ibu kita yang telah melahirkan kita. Demi Allah, jangankan surga maupun tidak nampak beserta kita. Kita paham bagaimana Alqamah adalah seorang sahabat Nabi yang gemar beribadah istiqomah, baca Quran istiqomah di dalam melaksanakan sholat jamaah. Tapi bagaimana Alqamah untuk menghapuskan lepas terakhir Alqamah begitu sulit? Apa penyebabnya? Alqamah menyakiti hati seorang ibu. Lalu bagaimana kita yang bukan sahabat, kita yang bukan orang alim, kita yang bukan ustaz, kita bukan kiai, terkadang begitu mudahnya kita menyakiti orang tua kita yang melahirkan kita. Pernah suatu ketika ada seseorang hadir kepada salah satu wali kutub yang ada di Mesir kala itu, Al-Habib Abu Bakar ibn Muhammad bin Umar As-Sukham. Beliau adalah wali kutub saat itu. Ada seorang pemuda datang, "Wahai Habib, doakan saya, doakan saya." Kemudian apa kata Habib Abu Bakar? "Wahai anak muda, apakah antum masih punya ibu?" "Ya Habib, antum masih punya ibu." "Datanglah ke rumahnya, pulanglah ke rumahnya. Di situ ada wali besar dan doanya lebih mustajabah daripada 70 wali kutub." Siapa mereka? Adalah orang tua kita, ibu kita. Ingat,
Kata Sayyidina Umar, beliau mengatakan apabila ada seseorang yang sukses di dalam segi apapun, pertama yang harus kita tengok adalah dua perkara. Yang pertama siapa ibunya, yang kedua siapa istrinya. Apabila kita mempunyai seorang ibu yang salihah, apabila kita mempunyai seorang ibu yang ahli berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebejat apapun kita menjadi manusia, tapi asalkan masih mendapatkan doa daripada seorang ibu, insya Allah endingnya kita akan menjadi manusia yang manfaat, yang insya Allah manfaatuhum linnas. Hati-hati dengan seorang ibu. Dan juga demikian perhatikan bagaimana ruh kita dikenalkan oleh guru kita untuk kenal Allah, kenal Rasulullah SAW. Laulal murabbi ma'raftu rabbi. Kalau bukan karena guru kita tidak akan pernah kenal kepada Allah. Wa antum ya murabbi uhibbukum fillah. Karena guru kita bisa kenal kepada Allah, karena guru kita bisa mencintai Allah. Maka hati-hati, sealim apapun, sehebat apapun, jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada guru kita. Sekalipun sejuta jamaah yang mencium tangan kita, sekalipun para pejabat datang kepada kita untuk mencium tangan kita, tetapi kalau kita sudah hukukul walidain wa hukukul ustaz, demi Allah tidak ada kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, wahai santri, wahai teman-teman santri yang masih ada di pondok, mari 4 syarat kita harus tentukan di dalam diri kita agar kita mempunyai ilmu yang manfaat. Yang pertama adalah ikraman, muliakan guru kita, wa ta'ziman wa mahabbah, cintai guru kita, bukan hanya di saat beliau ada di depan kita, tetapi sesekali ada di rumah, angkat tangan kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina. Baru kalian minta doa seperti apapun monggo, tapi jangan lupakan pertama doakan orang tua, doakan guru kita. Sedikit ilmu yang kita miliki, insya Allah barokah, insya Allah manfaat. Demi Allah, adanya tempat di rumah itu semua adalah jeripayah daripada doa yang dipanjatkan oleh guru saya. Kiai Solih, insya Allah. Saya sedikit cerita. Tatkala pada saat itu saya berada di salah satu pabrik untuk bekerja, dan kerja saya mahal waktu itu. Saya ada satu pekerjaan di pabrik PT Berdikari yang bergerak di bidang interior hotel. Dari hotel mana-mana kita yang menggarap interior kamarnya. Tapi pada saat saya pulang, saya pernah cerita sama Ustaz Mustafa. Kemudian saya dengan izin Allah saya bertemu dengan Kiai. Apa kata beliau, rezeki kemana aja? Saya kerja Kiai. Loh, kok kerja? Jangan suka jadi ojo seneng jadi apa kulini menungso. Udah sampai pulang, ajari ponakan-ponakan mengaji. Demi Allah, seketika itu dan waktu itu kontrak kerja saya putuskan dan saya tidak pernah kembali lagi ke pabrik itu. Saya lakukan apa yang disampaikan oleh beliau, qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas izin dan ridho guru saya. Kemudian terbentuklah tempat pendidikan Gubuk Pedang Santri yang menjadi sentral teman-teman di sana untuk mengaji dengan para habaib, dengan para kiai. Dan beliau punya juga jadwal di sana untuk sama-sama mengumpulkan para jamaah, untuk mengumpulkan para orang-orang kampung untuk thalabul ilmi. Semua itu bukan karena kehebatanku, semua itu bukan karena kepandaianku, namun semua itu adalah berkat doa orang tua dan guru kita yang senantiasa berdoa kepada Allah. Tidak ada guru yang tidak pernah mendoakan santrinya, namun terkadang koneksi jaringan yang tidak sambung. Karena apa? Kita sebagai santri tidak pernah sambung terhadap guru. Menjadi santri yang mu'ad bukan hanya santri yang senantiasa ada di depan guru. Boleh kita jauh, tapi kita jangan pernah lupakan doakan beliau. Kadang yang dekat hanya ingin mencari celah, hanya ingin menjelek-jelekkan demi Allah. Siapapun Anda tidak peduli. Kalau sudah hukukul ustaz, Allah tidak akan pernah berikan peluang Anda untuk menciptakan suasana yang baik dalam jiwa panjenengan, di dalam keluarga panjenengan, apalagi di masyarakat. Maka dari itu, masyarakat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menjadi orang yang sombong, lebih hebat daripadanya, lebih kaya daripadanya, lebih pandai daripadanya. Kehebatan, kekayaan itu adalah titipan dari Allah. Apabila kita tidak mampu untuk senantiasa menjaganya, maka kita akan terjerumus ke suatu hal yang sangat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
berikan ilmu yang manfaat kepada kita. Dan mudah-mudahan sedikit atau banyak yang diberikan oleh guru kita, tidak ada kata-kata mantan guru, baik yang di rumah, baik yang di kampung, ataupun yang di pondok pesantren. Mari jangan kita beda-bedakan. Semua itu adalah guru yang menuntun ruh kita untuk kenal kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Murni ini adalah pelajaran yang diberikan oleh beliau, bukan karena kehebatan dan kepintaran saya semuanya. Makanya ketika saya beribadah, ketika di rumah ada majelis taklim, saya datangkan para kiai habaib, saya hadiahkan kepada dua orang tersebut. Yang pertama orang tua kita, yang kedua adalah guru saya. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya walaupun terlalu lama waktunya. Mudah-mudahan Allah ridha. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.